warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wal haq liyuzhirahu ala kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang halaqah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita, dan juga alhamdulillah hampir tiap malam Jumat ini turun hujan. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk ke bahan kita ini, saya ingatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu pernah berkata, ada Imam Syafi'i, wadatka ya ibna Adam ummuka bagian, wahai anak cucu Adam, ketika ibu kamu lahir dan ibu kamu melahirkan, kamu dalam keadaan kondisi ini menangis. Artinya bahwa hampir semua bayi yang lahir itu menangis. Sebagian cenderung mengatakan bahwa menangisnya bayi itu tanda dia hidup, maka dia menangis. Namun yang menarik, sambungan ungkapan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ihris ala amali, perbanyaklah amal dalam hidup ini. Untuk apa? Ketika engkau meninggal dunia, ya bukuna haulaka, semua orang menangisinya. Kalau awal tadi, ketika bayi itu lahir, orang sekitar ketawa semua. Bapaknya senyum, ibunya senang, neneknya gembira, kakeknya begitu juga, semua. Maka ketika engkau meninggal dunia ini, dibalikkan keadaan, semua orang menangis, dahikan masrura, kamu tertawa. Kenapa tertawa? Karena banyak amal yang kita kerjakan, banyak kebaikan yang kita kerjakan. Maka dalam hidup ini, yang pertama adalah samping ibadah ini, samping iman ini, perbanyak amal. Maka malam ini juga ketika hujan turun deras begini, ini pun juga ini ujian. Apa ujiannya? Kalau hujan turun ini kan enaknya ngopi kita, sambil nonton sinetron, makan pisang goreng atau tempe goreng, kayaknya nikmat kali kayaknya. Namun di saat orang lain nonton sinetron ini, minum kopi, kita ambil waktu ini untuk beribadah, waktu ini untuk beramal. Bahwa halaqah pengajian ini itu lebih baik dari sembahyang setengah malam. Ada orang sembahyang tahajud habis isya sampai jam 3 malam, bahkan jam 4 pagi. Jadi itu pahalanya, mana banyak pahalanya, banyak pahala halaqah pengajian ini. Dan kita perlu mengaji. Orang mau pergi haji perlu waktu puluhan tahun menunggu. Kita tidak, dalam sebulan 4 kali naik haji. Artinya pahala hajinya sama dengan pahala orang ikut halaqah pengajian. Dia minggu sekali, dalam sebulan 4 kali, maka dalam jangka 4 kali sebulan pahalanya sama dengan orang yang pergi haji. Subhanallah. Kaum muslimin jamaah halaqah yang Allah hormati, ini masuk kita ke bab yang juga pokok dalam taharah adalah berwudu. Ini hal pokok. Artinya bunyi hadis menjelaskan, la yaqbalu salati ahadin idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tidak Allah terima sembahyang seseorang kalau dia berhadas
dan dia tidak berwudu. Kalau begitu, sembahyang itu wajib, maka berwudu itu juga wajib. Kaidah usul fikihnya, ma la yutimmul wajibu illa bihi. Sesuatu yang wajib enggak sempurna kecuali dengan wudu. Misalnya, fahuwal wajib, maka wudu itu pun juga wajib. Kalau hukum sembahyang itu wajib, fardu ain, maka berwudu juga sama hukumnya fardu ain. Maka di antara kemuliaan yang Allah berikan, yang Rasul sampaikan, hala adullukum ala ma yamhu bihil khataaya wa yarfu bi darajat. Rasulullah, wahai para sahabat, mau tahu enggak? Saya kasih sebuah amalan, dengan amalan itu yang pertama yamhu bihil khataaya, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Yang kedua, ketika orang sempurna, dia bersih dari kesalahan, yarfa'u darajat, Allah angkat tinggi derajatnya. 3 amalan dari Rasulullah. Yang pertama, isbaghul wudu, sempurnakan wudunya. Maka minimal sehari kita 5 kali berwudu, sempurna wudunya. Semakin banyak kita berwudu, semakin banyak dosa kita ini Allah ampuni. Yang kedua, al-khuta ilal masjid, menunggu waktu sholat ke sholat. Habis maghrib menunggu isya, sambil menunggu kita ngaji. Ini pun juga Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Dan yang terakhir, ini setelah kita ini sempurnakan wudunya, menunggu waktu sholat, al-khuta ila masjid, melangkah dari rumahnya ke masjid. Setiap langkah itu ampunan dosa. Dari rumahnya 70 langkah, maka Allah ampuni dosanya 70. Semakin jauh langkah-langkahnya ini, semakin banyak dosa yang Allah ampuni. Nah, kalau begitu, di antara tadi amalan yang Allah hapuskan dosa kita adalah menyempurnakan wudu. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana wudu yang sempurna? Nah, ini kan yang penting, bagaimana wudu yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, ini secara bahasa kita kaji ini, apa itu wudu secara bahasa? Itu al-wudu'u, dia merupakan bentuk masdar dari wadu'a, yang makna pertama dia adalah an-nazafah. Artinya wudu maknanya ini bersih. Yang berwudu ini suci. Yang kedua, wudu bermakna juga dia an-nadara. Apa ini? Kesegaran. Orang yang berwudu segar dia. Terus yang terakhir, secara bahasa, wudu bermakna juga dia ad-diya. Apa dia? Cahaya. Maka orang yang sempurna wudunya bercahaya anggota tubuhnya, khususnya mukanya. Orang yang tak pernah wudu, mukanya ini gelap. Kok gelap? Nggak muncul cahayanya. Kalau sempurna wudu tadi, mukanya bercahaya. Ini makna secara bahasa. Adapun secara syar'an adalah menggunakan air pada anggota tertentu dengan syarat tertentu. Istiqmalul ma fi a'dha'il makhsusah bi syara'id al-makhsusah. Menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan syarat tertentu. Ini makna wudu. Kenapa kita mesti berwudu? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita. Tengok surah Al-Maidah ayat ke-6, apa kata Allah? Bunyi ayatnya saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang ngakunya beriman, yang ngakunya dia Islam. Idza kuntum ila shalah, kalau engkau mau salat. Nah, ini kan idza kuntum ila shalah, kalau engkau mau salat, maka perintahnya faghsilu wujuhakum, maka basuhlah
wajah kamu ini. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangannya sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepalanya. Waghsilu arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kakinya sampai ke mata kaki. Ini perintah Al-Quran yang termaktub dalam Al-Maidah ayat ke-6. Dan banyak hadis menjelaskan ini, kita mesti berwudu. Contoh tadi, Allah enggak terima sembahyang seorang kalau dia berhadas sampai dia berwudu atau bersuci. Terus kapan kita ini diwajibkan untuk berwudu? Yang pertama, bunyi ayat tadi, kalau mau sholat, idza qumtum ila sholat, kalau mau sholat maka wajib berwudu. Yang kedua, kita wajib berwudu ini kalau mau tawaf. Tawaf di Baitillah. Orang yang umrah, orang yang haji juga wajib dia berwudu. Artinya tawafnya tidak diterima kalau dia tidak berwudu. Dan yang ketiga, menurut jumhur ulama, itu ketika kita ini menyentuh Al-Quran. Nah, ketika orang mau menyentuh Al-Quran, maka dia mesti juga berwudu. Bunyi ayatnya, ini Al-Waqi'ah ayat 79. Apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Dan ini ayat termaktub di cover semua Al-Quran ini. Dalam Al-Quran cover tulis itu, la yamassuhu illal mutahharun. Maka Al-Quran enggak disentuh kecuali orang-orang yang sudah suci atau dia berwudu. Juga hadis menjelaskan, kata Rasulullah, la yamassul Qur'an illa tahir. Al-Quran enggak disentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Sebelum kita sambung ini, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal berwudu, tadi Ustaz bilang bahwasanya ketika kita berwudu, dosa-dosa itu akan terampuni. Apakah dosa besar juga akan terampuni dengan wudu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya. Ketika tadi bunyi hadis menjelaskan bahwa yang sempurna wudunya maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya, apakah semua dosa Allah ampuni? Kalau memang semuanya, apakah termasuk dosa-dosa besar? Ketika ulama menjelaskan ini hampir sama kayak hadis tentang puasa. Barang siapa yang berpuasa mendirikan tarawih, maka di ujung hadis Allah akan ampuni dosa-dosanya. Apakah semua dosa? Itu disepakati oleh para ulama adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Dosa yang besar ini Allah tidak akan ampuni kecuali orang itu bertobat. Ini dosa yang besar. Muncul pertanyaan, yang mana yang dianggap dengan dosa-dosa besar? Ketika orang bercerita, asyik cerita ini sampai mengunjungi orang lain, ini termasuk dosa kecil. Maka ini terampuni melalui kesempurnaan wudu. Namun kalau dosa besar, Rasul menjelaskan, kata Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Ini hadis menjelaskan mana dosa yang dianggap dia dosa besar. Bunyi hadis, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Yang pertama, al-isyraku billah. Ini yang syirik. Maka yang syirik ini Allah akan ampun dosanya kecuali orang itu bertobat. Yang kedua, qatlun nafsi allati haramallah,
membunuh orang tanpa sebab, membunuh orang tanpa jalan yang benar. Ada orang membunuh, kisasnya dibunuh, itu yang kedua dibunuh ini karena dia kisasnya. Maka punya hadis menjelaskan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh, orang yang dibunuh, dua-duanya dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh oke lah dalam neraka. Kenapa juga orang yang dibunuh neraka juga? Rasul menjawab, karena orang yang terbunuh ini pun juga berniat untuk membunuh. Cuman dia kalah cepat, mati duluan. Makanya dua-dua kena neraka juga. Yang membunuh neraka, yang dibunuh juga neraka. Berarti dosa besar yang kedua adalah membunuh orang yang dia bukan dalam kebenaran. Yang ketiga, ini adalah akilur riba. Nah, maka riba kemarin itu termasuk dosa besar. Ini banyak dijelaskan yang makan riba ini. Yang keempat adalah makan harta anak yatim. Ini anak yatim meninggal ayahnya yang kaya raya, dia punya harta yang kita yang pegang, kita kelola misalnya, kita makan harta itu pun juga termasuk dosa besar. Selanjutnya ini menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina. Lah dia nggak buat zina, dituduh. Yang menuduh ini pun juga termasuk ini dosa besar. Yang kalah besar dosanya adalah ini pelaku sihir, as-sihir. Pergi ke dukun, sakiti sama si A misalnya, melalui ilmu dukun dan sihir, ini pun juga termasuk dosa besar. Kenapa? Bahkan sihir dengan syirik ini dekat-dekat. Sihir dan syirik kawan dia. Maka dosa seperti ini itu tidak diampuni melalui kesempurnaan wudhu tadi. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Terima kasih. Silakan. Jadi waktu itu saya ada latihan keluar dari harus naik kapal 5 hari. Nah, ketika hari ketiga itu di kapal itu sudah tidak ada air tawar, jadi di kapal itu ada air laut. Kami dahulu sholat menggunakan air asin itu. Apakah sah sholat atau tidak? Kemudian yang kedua, ketika kami latihan juga, jadi tidak diperbolehkan untuk membuka perlengkapan. Membuka perlengkapan sepatu. Waktu itu datang ke sholat, akhirnya kami bergantian tapi membuka perlengkapan. Ada sungai, kami berwudu tapi tidak membuka sepatu. Apakah sah sholatnya wudu atau tidak? Ya. Ya, terima kasih. Yang pertama pertanyaannya ini adalah berwudu menggunakan air laut. Apakah sah wudunya? Ketika kita membahas dulu berwudu menggunakan air yang mutlak, apa dia suci dan mensucikan. Berwudu akan sah kalau menggunakan ini air yang suci dan dia mensucikan. Apakah air laut termasuk dia suci? Nabi menjawab, air laut itu suci dan mensucikan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini bermusafir menggunakan kapal di atas lautan, hanya bawa air sedikit. Kalau pakai air itu berwudu, habis air ini. Kata Nabi, air laut itu suci, dan bahkan juga yang ada dalam laut, hewan-hewannya itu pun juga halal.
walaupun anjing laut. Itu boleh dimakan. Nah, jadi bahwa ini sah. Yang kedua, ini berwudu. Ketika berwudu ini menggunakan air biasa, namun di ujungnya karena Anda nggak boleh buka sepatu yang tinggi itu, maka hanya mengusap sepatu. Apakah sah wudunya? Nanti lebih tepat kita bahas di kitab bab khufain, mengusap sepatu. Namun hari ini jawab itu sah. Bagaimana untuk mengusap sepatu? Nah, ini kita bahas di bab mashul khufain, mengusap sepatu. Bagi yang mukim, yang tinggal di setempat, itu boleh dia nggak buka sepatu selama sehari semalam, dari pagi sampai malam, cukup mengusap. Bagi yang musafir, dia boleh nanti 3 hari 3 malam nggak buka sepatunya, cukup mengusap. Namun Nabi mengajarkan cara mengusap khufain. Nanti kita bahas di bab nanti bagaimana kita ini mengusap sepatu. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Sambil pertanyaan, tadi kita diwajibkan untuk berwudu di 3 hal: sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Ketika bapak nanti kawan-kawan mengumpul, ada pendapat mengatakan bahwa Al-Quran itu kan boleh kita baca walaupun kita nggak berwudu, atau perempuan yang haid gimana dia baca Quran, atau perempuan yang nifas gimana baca Quran. Jadi kalau kita ambil kumpulkan ini pendapat ini, itu kalau secara umum 3 pendapat ya. Yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh disentuh dan dibaca bagi orang-orang yang tidak suci. Kalau begitu, pendapat yang pertama ini, Al-Quran itu boleh dibaca dan disentuh bagi orang-orang yang suci. Pendapat yang kedua, sebaliknya, orang-orang yang tidak suci, contoh perempuan yang haid misalnya, boleh menyentuhnya, boleh membacanya. Pendapat yang ketiga, ini ambil langkah tengah ini, nggak boleh menyentuhnya, namun boleh membacanya. Kita tengok sekarang masing kelompok ini, apa alasannya dan apa dalilnya. Kelompok pertama jelas, tadi ayat Al-Quran Al-Waqiah 79, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Bunyi hadisnya, la yamassu illa tahir. Kata orang ini, menyentuhnya nggak boleh, apalagi bacanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, membolehkan sebaliknya ini, menggunakan juga ayat yang sama. Ini Az-Zariyat dari 77 sampai ke 79, itu bunyinya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Nah ini kelompok kedua ini memahami bahwa yang nggak boleh disentuh itu adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, bunyi ayat tadi yang 78 itu fi kitabim maknun, Al-Quran atau kitab yang ditempatkan di Lauhul Mahfuz. Itu yang nggak boleh sentuh. Yang ini boleh, kata orang ini. Namun yang ketiga tadi pendapat larangan yang ada adalah menyentuh Al-Quran, namun tidak ada larangan membaca Al-Quran. Tadi nggak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ayat hadis membunyikan, namun tidak ada hadis menjelaskan bahwa kita ini nggak boleh membaca Al-Quran kalau perempuan itu lagi haid misalnya. Lantas bagaimana sikapi ini? Yang pertama, hampir semua pendapat ini bersumber dengan ayat yang sama, hadis yang sama, hanya saja ini memahami berbeda. Kelompok yang kedua membolehkan tadi itu mengambil pendapat dari tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
mutahharun itu Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Namun juga kalau kita mau jujur, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari menjelaskan bahwa makna fi kitabim maknun itu termasuk juga Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Terus makna al-mutahharun, kata orang-orang yang beranggapan boleh tadi, itu adalah orang-orang yang suci dari syirik. Namun tafsir Ibnu Katsir berinci menjelaskan makna mutahharun suci dari dosa, suci dari kesalahan, suci dari kekafiran, dan suci dari najis dan hadas. Yang kelima, kata Ibnu Katsir, ini tidak mendapatkan pahala dari baca Al-Qur'annya kecuali orang-orang yang suci. Artinya tadi begini, yang mengambil membolehkan tadi itu mengambil sepenggal pendapat Ibnu Katsir, sepenggal pendapat Imam Tabari. Mungkin lebih cenderung kita membolehkan ini pendapat yang ketiga. Artinya nggak boleh menyentuhnya, namun boleh membacanya. Seperti apa? Nanti ada Al-Quran di HP, ada Al-Quran di iPad misalnya, dia boleh. Namun yang paling tepat, Rasul ketika kencing, orang mengucapkan salam, Rasul nggak menjawab. Ditanya, kenapa Rasulullah? Rasul menjawab, saya paling membenci menyebut nama Allah dan saya dalam keadaan tidak suci. Ini kita cara kita ini mengambil aneka pendapat, tadi mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh. Yang tepat ini kita baca dalam keadaan suci. Namun kalau perempuan tadi dalam kondisi haid dan nifas silakan, namun nggak boleh menyentuhnya. Ayat menjelaskan demikian, juga hadis. Betul, memang kita menemukan hadis yang langsung melarang kita ini untuk membaca Al-Quran. Namun hadis yang jelas adalah nggak boleh menyentuh Al-Quran. Baiklah, silakan yang mau bertanya. Azmi, silakan. Waalaikumsalam. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran ketika tidak suci, termasuk dengan wanita lagi haid. Kalau seandainya wanita lagi haid itu menduduki masjid gitu, Pak. Iya. Diam gitu. Itu gimana? Iya. Pertanyaannya ini, bagaimana hukumnya perempuan yang tidak suci, mungkin haid atau nifas atau istihadah nanti, ini masuk dalam masjid ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Perempuan-perempuan yang tak suci itu juga disunahkan dia datang ke masjid memeriahkan kemenangan tadi di hari raya. Namun perempuan ini pun juga tidak masuk masjid. Artinya, bagaimana kalau Anda lihat ini mudahnya, ada yang berdiam, arti berdiam dia akan masuk dalam masjid, tunggu sejenak, mungkin dia duduk atau apa. Namun nanti ada juga perempuan yang lewat saja, karena perlu mungkin, karena perlu lewat aja. Maka para ulama sepakat bahwa perempuan yang tidak suci ini tidak boleh berdiam dalam masjid. Kenapa? Karena masjid tempat yang suci. Namun kalau ada kebutuhan darurat, kebutuhan emergensi, lewat. Kalau dia muter lewatnya nih, untuk kendaraan misalnya, lewat aja boleh. Karena kebutuhan darurat ini dibolehkan lewat, namun tidak berdiam dalam masjid. Sebagai jelas ini, Azmi, terima kasih banyak. Itu termasuk bahkan ada pengajian, itu gimana? Yang kedua, gimana? Iya. Kalau pengajian dalam masjid, berarti dia juga nggak boleh masuk dalam masjid. Namun kalau pengajian luar masjid, kenapa tidak boleh ikut? Nimbrung luar masjid. Bagi perempuan yang tadi yang tidak suci ini, kalau ada pengajian dalam masjid, maka dia boleh misalkan juga, namun mendengarkannya di luar masjid, karena dia tidak suci. Lalu jawabannya dengan Azmi, karena masjid tempat yang suci. Ya, terima kasih.
sambil menunggu pertanyaan ini, tadi kita wajibkan berwudu di tiga hal tadi, sholat, tawaf, dan memegang Al-Quran. Ini kita dianjurkan berwudu di kondisi lainnya. Ini mandub disunahkan ini. Yang pertama, kalau mau sholat, jelas tadi. Hadisnya laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya memberatkan umatku ini, la amartuhum bil wudu an kulli sholat. Dia mesti berwudu setiap sholat. Yang kedua, memegang kitab atau buku-buku agama, al-kutub asy-syar'iyyah, buku fikih, buku hadis, buku tafsir, buku agama ini kita sunahkan ini berwudu dulu. Yang ketiga, ini sebelum tidur. Biasakan setiap malam sebelum tidur itu berwudu. Kalau kita meninggal dalam kondisi kita ini berwudu, maka ini suci. Maka sunnahnya ini sebelum tidur hendaklah berwudu. Kenapa? Nabi menjelaskan, "Iza ataita marja'aka fatawadda wudu'as salat." Kalau engkau mau tidur Rasulullah, maka berwudulah seperti engkau ini berwudu mau salat. Selanjutnya yang sunnah juga sebelum mandi wajib. Nanti malam mimpi, nah keluar ya keluar gitu kan. Nah ini sebelum mandi wajib itu sunnah dia. Kita berwudu dulu. Bahasa kitabnya ini qabla ghuslil janabah. Sebelum mandi wajib. Kenapa? Aisyah menjelaskan, Nabi idza kana junuban. Nabi kalau junub, semua hadis, fa'arada ayyakula aw yanama aw tawadu'a. Maka Nabi sebelum hal lain itu mandi, hal lain wudu ini Nabi dulu berwudu sebelum mandi wajib. Selanjutnya, kalau lagi marah, ini terpancing emosinya sama kawan-kawan dan marah. Nah, obat marah itu adalah berwudu. Kenapa? Ketika orang marah, maka kawannya adalah syaitan. Maka dibilang awalul ghadabi junun. Orang-orang yang marah itu seperti orang gila dan kawannya syaitan. Biar syaitan nggak masuk, nggak terus marah-marah ngomporin, maka berwudulah. Ini ba'da surati al-ghadab. Selanjutnya, kalau mau membaca Al-Quran, udah tadi jelas ini mau membaca Al-Quran. Terus yang mau azan dan iqamah. Bagi muazin yang mau azan, maka sunnahnya dia berwudu. Apakah sah azan tanpa wudu? Sah. Namun itu tidak sunnah. Untuk sempurna pahala azan tadi, ini orang-orang yang muazin ini, itu Rasulullah gambarkan nanti di hari kiamat orang yang paling panjang lehernya ini. Apa tujuannya? Allah mudah mengenalinya. Ini orang-orang yang azan ini. Maka kalau begitu, sebelum azan ambillah wudu. Rasul perintahkan demikian. Setelah itu, ba'da irtikabi khati'ah, setelah kita ini berbuat kesalahan tanpa sengaja, tadi kita cerita dan bukan aib orang, itu kesalahan, langsung berwudu. Karena punya hadisnya ittabi'is sayyi'ata, ikuti yang salah-salah itu dengan yang baik, maka berwudu. Contohnya, setelah itu ba'da qahqahatin kharijas salat. Makna qahqahah ini tertawa terbahak-bahak. Nabi enggak menentukan ketawa terbahak-bahak. Nabi kalau senyum tertawa nampak giginya, namun tidak terbahak-bahak. Yang terbahak-bahak ini kawannya syaitan. Maka setelah ketawa terbahak-bahak atau lucu kali, mungkin lucu kali, nah gitu ya. Ini berwudu.
Terus kita ini juga dianjurkan untuk berwudu setelah memandikan dan membawa jenazah. Ba'da ghuslil janazah wa hamlil janazah. Ini kita dianjurkan juga berwudu, bawa jenazah atau memandikan jenazah. Hadis yang menjelaskan demikian dari Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari Abi Hurairah. Terus yang terakhir tadi, walaupun para ulama ada yang berkhilaf menyentuh Al-Quran, namun yang paling pokok adalah sunnahnya tadi menyentuh juga Al-Quran ini berwudu. Ini diantara kita ini dianjurkan untuk berwudu. Yang tiga wajib, yang ini sunnah. Artinya kalau ini kita kerjakan, Allah berikan pahalanya. Kalau kajiannya hukum apa itu sunnah, mayusabu ala fi'li, yang diberikan pahala untuk mengerjakannya, wa la yu'aqabu ala tarkihi, ada berikan hukuman kalau meninggalkannya. Silakan yang mau bertanya. Dalam kesempurnaan wudu itu harus sesuai dengan hadis Rasul dan apa yang dikatakan Rasul. Nah, selama ini kita istilahnya dari kecil kan berbeda-beda cara berwudu ini, Ustaz. Nah, gimana cara berwudu Rasul menurut hadis mulai dari pertama sampai terakhir? Terima kasih. Ya, ini saya nggak sabar. Cara berwudu Rasul. Nanti kalau kita kaji ini 4 mazhab. Menjawab anak saya pertama dulu, mana yang wajib atau mana yang rukun yang dia disepakati. Semua mazhab, 4 mazhab, ini dari Hanafi, terus Maliki, Syafi'i, sama Hambali, rukun berwudu membasuh anggota tubuh yang 4. Mana muka pertama? Mana yang muka? Muka itu adalah batasnya ini rambut yang tumbuh di sini ini sampai ke dagu. Ini tingginya. Ke sampingnya samping telinga, samping telinga. Berarti kalau perintahnya ini basuhlah muka kamu, ini kita basuh. Enggak cukup depannya saja, sampingnya saja, semua ini. Berarti ini dia wajah. Perintah ayat, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Maka mana batasan muka? Rambut yang tumbuh di sini tinggi tadi ke bawah sampai sini, sampingnya ini telinganya, kedua-duanya ini itu batas wajah. Yang kedua, wa aidiyakum ilal marafiq, semua mazhab sepakat juga ini berwudu sah dia sampai ke siku. Nanti ada pendapat apakah itu dari bawah ke atas atau boleh nggak atas ke bawah. Ini penting semua mazhab dari tangan ini sampai dia ke siku, ini batasnya. Terus menghusap kepalanya. Nanti walaupun muncul nanti sebagian seterusnya, nah gitu kan, dia mengusap kepalanya. Dan yang terakhir membasuh kakinya sampai ke mata kaki. Enggak cukup dengan punggung kaki. Ini anggota tubuh rukun wudu yang disepakati oleh semua mazhab. Namun dalam mazhab Syafi'i nanti ada dia niat di awalnya. Ada dia tertib yang keenamnya, terakhirnya. Nah, niat Rasul ketika diminta mengajarkan berwudu, Rasul enggak mengajarkan niatnya. Maka semua mazhab ini berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki itu niat rukun, itu wajib. Begini, kawan-kawan, beda antara rukun dengan syarat. Kalau rukun, sama dua-duanya begini dia. Syarat rukun artinya sebuah ibadah akan sah dia kalau sempurna rukunnya dan syaratnya. Namun rukun ini adalah dia bagian dari pekerjaan itu. Contoh, orang sholat
rukunnya contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dari sholat. Namun berwudu itu syarat sah sholat. Artinya berwudu ini di luar sholat. Namun orang tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Ini beda antara rukun dengan syarat. Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu menempatkan niat itu rukun. Imam Hambali menempatkan niat itu syarat, syartun. Dan Imam Hanafi menempatkan niat itu dalam berwudu sebagai sunnah. Namun tidak ada mazhab yang berwudu tanpa niat. Nah, ini bilang semua mazhab ini kalau mau berwudu niat. Kenapa? Bunyi hadisnya innamal a'malu binniyat. Apapun ibadahnya mesti dengan niat. Kalau begitu kita harus berniat. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i niat itu rukun wudu yang pertama. Terus kapan berniat? Karena Rasul nggak mengajarkan tadi berniat kapan, maka para imam mazhab punya nggak sama ini. Kapan ambil niatnya? Dalam mazhab Hanafi, begitu orang kencing mau wudu, langsung pasang niat. Supaya apa? Semua kegiatan setelah kencing itu menjadi ibadah. Dalam mazhab Maliki, orang berwudu sunnah dia cuci tangan 3 kali sebelum berwudu. Dalam mazhab Maliki ambil niat ketika membasuh tangannya sebelum berwudu. Namun dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ambil niat tak kala mau membasuh mukanya. Ini cara berniat. Terus tartib mesti berurut. Dalam mazhab Syafi'i ini rukun, mesti berurut. Pernah enggak Nabi enggak berurut? Pernah. Nabi berwudu di Pekan di kota Madinah. Terus ada orang manggil ke masjid bahwa ada yang meninggal dunia. Nabi enggak sempat membasuh kakinya. Basuh muka, tangan, usap kepala, kaki belum. Langsung ke masjid Nabi dan Nabi membasuh kakinya di masjid. Artinya setelah mengusap kepala ada rentang waktu ini sebelum membasuh kaki. Maka para ulama membolehkan ini tidak tertib, namun dalam jangka waktunya sedikit, nggak lama-lama. Ini udah jam 10, basuh kaki jam 12, ini kelamaan. Nah, gitu kan, ini kelamaan. Namun ini boleh tadi bukan tertib mualat berurut ini kan dengan rentang waktu yang dia sedikit. Terus pertanyaan Asep tadi, bagaimana berwudu ala Rasulullah? Ini hadis yang menjelaskan. Hadis dari Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa bunyi hadisnya? Talabar Rasul inaan lil wudu'i. Kata Utsman, Nabi meminta air untuk berwudu. Utsman bawakan air. Maka langkah pertama Nabi adalah membasuh tangannya 3 kali. Maka sebelum wudu basuh tangan 3 kali. Setelah itu berkumur-kumur, mad-mad. Setelah itu wastan syaka, masukkan air ke hidungnya. Terus wa ghasala wajhahu salasa marratin, membasuh mukanya 3 kali. Wa ghasala yadayhi ila mirfaqaini 3 marrat, basuh tangannya sampai ke siku 3 kali. Wa masaha ra'sahu, Nabi mengusap kepalanya. Bunyi hadis ini tidak ada 3 kalinya. Ya, tadi basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, dan Nabi mengusap kepalanya sekali.
Wa ghasala rijlaihi ilal ka'baini salasa marratin. Basuh kakinya sampai mata kaki itu 3 kali. Ini sifat wudu Nabi. Nah, yang perlu dipahami tadi, bagaimana sifat wudu Nabi ketika mengusap kepala. Bunyi hadis hanya sekali. Walaupun nanti para ulama mazhab ini berpendapat bagaimana orang berwudu mengusap kepala. Bunyi ayat wamsahu biruusikum, maka usaplah kepalamu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i itu boleh mengusap sebagian kepala saja. Terusap 2-3 helai rambut cukup dalam mazhab Syafi'i. Namun juga mazhab Syafi'i mengatakan sunnah mengusap semuanya. Ini ada 3 hadis menjelaskan. Yang pertama bunyi hadisnya, annan nabiyya masaha ra'sahu binasiyati. Nabi mengusap kepalanya binasiyah. Makna nasiyah ini sebagian kepala. Namun hadis lain mengatakan Nabi masaha ra'sahu wa bada'a bi muqaddimi ra'sihi. Nabi mengusap kepalanya ke depan, ke belakang, warudda ila kufahu, kembali ke belakang. Dalam mazhab Hambali sekali usapan, namun semua depan, ke belakang dan balik lagi. Itu mazhab Hambali. Nah, bunyi hadis tadi hanya sekali, dan Nabi mencontohkan tadi ini kepala ke belakang dan balikkan lagi. Dan bukan punya hadisnya, Nabi mengusap telinganya dengan sisa air yang ada di tangan ini, telinganya. Namun juga ada hadis menjelaskan bahwa Nabi membasuh telinga mengambil air yang baru. Namun kalau kita kembali hadis tadi, ini hadis Utsman bin Affan menjelaskan sifat wudu Nabi. Nabi hanya mengusap kepalanya sekali, kalau begitu sekaligus dengan mengusap telinganya. Maka sunnahnya bagaimana wudu ala Nabi tadi, mengusap kepalanya depan ke belakang, balik lagi, setelah balik tangannya langsung ke telinga. Telinga yang tunjuk ini wa inna asbahun, masukkan ke lubang ini, jempolnya mengurut ini punggung telinganya. Ini modalnya. Itu dia berwudu sunnah ala Nabi. Ini hadis dari hadis Utsman bin Affan, riwayat dari Imam Bukhari ini. Dan ini hadis sahih. Maka kalau kita buka kitab Wahbah Zuhaili 4 mazhab Al-Fiqh Al-Islami itu menjelaskan tentang judul ini, sifat wudu Nabi, bagaimana Nabi berwudu. Kitab ini mengambil pendapat hadis ini dari Utsman bin Affan. Kalau begitu, pertanyaan saya tadi, yang mana berwudu sunnah ala Nabi? Ya, hadis ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ini diperintahkan untuk ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita enggak diperintahkan untuk ikut mazhab. Apakah kita mesti bermazhab Syafi'i atau Maliki atau Hambali dan seterusnya? Bunyi ayat atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Dalam surah Al-Isra itu kembali Allah menjawab, nanti pada hari kiamat, yauma, ini kan hari kiamat nanti ini, kita ini akan ditanya ikut imam mana. Makna imam di sini adalah nabi. Apa ikut Nabi Muhammad atau Nabi Musa atau Nabi Isa? Siapa imamnya? Mereka tanya, kamu Syafi'iyah? Enggak, saya Hambali. Kamu Hambali? Enggak, saya Maliki. Bukan itu tanya. Kita ditanya ikut nabi mana. Artinya siapa imam kita? Imamnya bukan imam mazhab, namun
imamnya adalah Nabi Muhammad. Kalau begitu, yang 4 mazhab ini adalah sunnah. 4 mazhab ini punya dalil Al-Quran dan hadis. Kata Imam Hambali, la tuqallidu Hanafiyah, jangan ikut Hanafi, wala Malikiyah, jangan ikut Maliki, wala Syafi'iyah, jangan ikut Syafi'i, juga jangan ikut aku. Bal khuzu mimma akhazu, tapi ambillah dari mana imam mazhab ini mengambil dalil. Semua mazhab ambil dalilnya Al-Quran dan hadis. Kalau begitu, ambillah pendapat Al-Quran dan hadis. Ini makna bahwa kita enggak wajib bermazhab, namun boleh memahami melalui mazhab. Karena mazhab itu adalah seperti begini. Ini Asep mau ngambil buah kelapa, ditanya kawan-kawan, siapa mau ambil buah kelapa? Semua nunjuk. Ada yang ngambil pakai galah. Ada orang kamu pakai galah, ambil tangga, taruh di batang itu, dia manjat pohon kelapanya. Ada orang langsung manjat. Ada orang pakai monyet. Inilah mazhab. Yang penting buah kelapa jatuh. Dan caranya boleh pakai galah tadi, boleh pakai tangga, boleh pakai monyet. Oh nggak sabar naik sendiri. Ini mazhab. Cara memahami agama ini. Artinya jangan terjebak dengan fanatisme mazhab. Hari ini banyak orang saling menyalahkan karena ini. Kami Syafi'i, begini. Menyalahkannya lainnya, enggak Syafi'i. Dan bahkan kalau kita mau jujur, yang ngaku Syafi'i itu pun juga ibadahnya bukan ala Syafi'i. Ngaku Syafi'i dia, ibadahnya ala Maliki, ala Hambali. Kan aneh. Contoh tengok, banyak orang ngaku Syafi'i, sembahyang jamaah jadi imam dia. Habis waladhalin amin, langsung dia bismillah. Ini mazhab Maliki sama Hambali. Langsung bismillah. Boleh. Namun kalau mau Syafi'i, kalau mau Syafi'i ini setelah amin, imam ini jeda, diam seukuran baca Al-Fatihah, bernyambung dia. Kalau begitu, sekali lagi ini contoh imam mazhab, bagaimana hukumnya makmum ini sembahyang jamaah dalam baca Al-Fatihah. Makmum baca Al-Fatihah dalam sembahyang berjamaah, bagaimana hukumnya? Imam Hanafi yang paling tua mengatakan begini, kalau imam bacanya jahar, berarti sembahyang subuh, maghrib, isya, itu makmum nggak usah baca Al-Fatihah. Loh kok gitu? Kata Imam Hanafi, idza quri'al Qur'an, dalilnya. Kalau Al-Qur'an dibacakan, pastami'u, dengarkan. Wa ansitu, perhatikan. Maka kalau kata Imam Hanafi tadi, makmum ketika imam baca Al-Fatihah, hukumnya dia makruh tahrim, makruh mendekati haram membaca Al-Fatihah. Dalilnya Al-Qur'an. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, Maliki dan Hambali mengatakan begini, bunyi hadisnya, qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Kalau imam baca Al-Fatihah, maka makmum nggak usah lagi baca Al-Fatihah. Sumbernya dari ini hadis tadi, bacaan imam, bacaan makmum. Namun dalam mazhab Syafi'i, semua makmum, semua salat, baik yang sir maupun yang jahar, dia wajib baca Al-Fatihah. Karena Imam Syafi'i berdalil, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat sampai orang itu membaca Al-Fatihah.
Ini pendapat Imam Mazhab. Namun tengok, ketika orang masbuk dapat rukuk sama imam, ini ukurannya nih, kalau kita masbuk dihitung 1 rakaat atau tidak, itu rukuk. Kalau makmum dapat rukuk sama imam, itu dihitung 1 rakaat. Namun kalau jumpa dengan i'tidalnya sami Allahu liman hamidah, itu enggak dihitung lagi 1 rakaat. Artinya kita ini kurang 1 rakaat. Namun semua mazhab sepakat bahwa yang salat terlambat atau masbuk dapat rukuk dengan imam, maka dihitung 1 rakaat walaupun enggak dapat ya. Kenapa? Ada hadis menjelaskan, man adraka ruku faqad adraka rakaah. Yang dapat ruku dapat 1 rakaat. Maka tadi kembali kita memahami ala Syafi'i silahkan, memahami ala Hambali silahkan. Namun saya pertegas bahwa kita tidak wajib bermazhab. Nanti di hari kiamat Al-Quran menjelaskan, Allah akan tanya siapa imam kita, bukan imam mazhab jawabannya, namun imamnya adalah Nabi Muhammad. Ini tengok nanti di surah Al-Isra. Itu Allah katakan, Allah akan tanya siapa imamnya, ya ini imam mazhab. Kaum muslimin sedang halaqah yang Allah rahmati. Ya, ini sebelum tutup biar habis 1 bab ini. Ini wudu yang makruh. Tadi yang wajib, yang sunnah. Ini yang makruh. Ada yang makruh dia. Orang yang wudunya setiap saat. Wudu belum ngapain, wudu lagi, belum apa wudu lagi. Nah, gitu kan. Ini makruh. Kalau makruh ngabisin air. Buang air. Yang terakhir, ini wudu yang haram. Ada wudu yang haram, nggak boleh wudu. Dipahami juga bahwa nggak semua wajib wudu ini. Yang wajib sudah kita bahas tadi, yang sunnah sudah, yang makruh sudah. Ini wudu yang haram. Kapan haramnya? Kalau kita ini berwudu dengan air hasil curian. Berwudu dengan air dipakai tanpa izin yang punya. Berwudu baik. Namun menggunakan air hasil curian itu haram. Menggunakan air tanpa izin yang punya itu nggak boleh. Maka ini hukum dari berwudu. Yang wajib kita bahas 3 tadi. Terus juga yang sunnah. Ini sudah saya simpan 1. Namun nggak baik seorang guru menyembunyikan ilmunya. Bisa sampaikan. Bagi kawan-kawan yang punya istri atau pendamping hidup ini, tadi saya simpan ini banyak kaum muda masih, kataku udah belum menikah gitu kan, maka saya simpan ini. Ini yang udah menikah dan malam itu mungkin mendatangi istrinya, itu memang haknya, bisa dipintakan malahan mendatangi istrinya. Namun setelah 1 ronde mau ulang lagi misalnya, nah itu dia disunatkan untuk berwudu. Nabi mengatakan, "Idza ata ahlahu fatawadda'a aw yamuda." Kembali mengulangi, falyatawadda, hendaklah berwudu. Kalau mendapatkan anak-anak yang baik, keturunan yang baik, kuncinya adalah datangilah dengan cara yang baik. Itu perintah. Enggak mungkin petani tanam padi, tumbuh cabai, buah durian. Kalau mau buahnya semua baik-baik semua dengan cara yang baik, terus juga hasilnya akan baik. Semoga halaqah ini memberikan manfaat, dan yang paling pokok kita amalkan ini, berwudu ini tadi, Allah akan ampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.